Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Tanjung, guru SDN Kebon Manggis 01 yang sekaligus menjadi mahasiswa dan dalam jabatan batch 3 di LP3 Winsari Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001372. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Kebon Manggis 01 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Atika yang akan memimpin doa bersama. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa. Silakan duduk kembali. Dan perhatikan saya, sebelum masuk kegiatan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya sayangnya, apakah kalian sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Siap. Pelajaran hari ini pelajaran agama Islam ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu tentang saling memaafkan. Apakah kalian masih ingat arti kata maaf?
Khairul, Jafar, Oleh, Nadir, Hadi, Mega, Adil, Kia, Rusafa, Aska, Rosi, Fakrezia. Oke, terima kasih. Berarti hari ini kalian hafal semua ya? Ya. Sebelum Ibu masuk ke dalam pelajaran makanan halal dan haram, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang makanan halal dan haram? Ya, tentang makanan halal dan haram, hukumnya. Coba, siapa yang tahu tentang hukum makanan halal dan haram? Siapa yang tahu? Kelompok di mana? Ayo. Kelompok 1, hukumnya apa? Makanan halal dan haram, hukumnya. Kalau hukum makanan halal itu apa hukumnya? Diperbolehkan. Diperbolehkan ataupun diizinkan. Terus hukum makanan yang haram berarti apa? Yang tidak diizinkan atau yang tidak diperbolehkan. Terima kasih kelompok 1. Terus selanjutnya, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum Ibu masuk ke dalam materinya. Terus, mengapa kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi? Apa saja yang kita harus perhatikan? Ayo, siapa yang tahu? Ada label halalnya. Ada label halalnya, Peter. Ada bahan-bahannya yang konsumsinya bagus. Terus apa lagi saya? Ya. Pengelolaannya cakap, Peter. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus berkolaborasi sebelum masuk ke dalam pembelajaran inti. Nah, terus tahukah kalian menjadi dasar penentuan halal, dasar hukumnya halal dan haram apa? Siapa yang tahu? Apa? Al-Quran, Al-Hadis, Al-Hadis, terus apa lagi? Istihad, pinter. Wah, anak-anak hebat. Ya, anak-anak itu paling hebat. Coba sebelum masuk ke dalam pelajaran inti, kita ice breaking dulu, yaitu tepuk anak soleh. Masih ingat? Masih ingat? 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, ya, pinter. Sekali lagi ya, kita akan ice breaking yang kedua, yaitu tepuk semangat. Bisa ya? Tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Anak Ibu hebat-hebat. Terima kasih 6. Kelas 6 ini memang is the best. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, pada saat ini Ibu akan memberikan atau memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan
mempresentasikan tentang makanan halal dan haram. Di mana kita akan melanjutkan pembelajaran tentang makanan halal dan haram. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita tahu adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram dengan benar. Serta yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, beberapa hal yang mesti kalian tahu adalah yang pertama, pengertian halal dan haram dalam Islam. Bagaimana sih arti dari halal dan apa arti dari haram menurut ajaran syariat Islam. Dan yang kedua adalah dasar hukum makanan halal dan haram itu. Dari mana saja dasar hukumnya yang kita makan sehari-hari tersebut. Dan yang ketiga adalah jenis makanan dari minuman halal dan haram. Jadi kita tahu mana jenis makanan yang halal, minuman yang halal, dan mana jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Nanti akan kita belajar selanjutnya. Kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi sudah jelas ya, pengertian halal dan haram itu berbeda jauh. Kalau halal itu segala sesuatunya sudah diizinkan oleh syariat agama Islam dan boleh dilaksanakan. Kalau yang haram itu segala sesuatu atau kegiatan yang tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, itu sudah pasti, sudah jelas ya. Lanjut. Nah, apa sih dasar hukumnya makanan halal dan haram tersebut? Nah, yang perlu kalian ketahui, dasar hukum makanan halal dan haram yang kita makan, yang kita minum dalam sehari-hari itu ada 3 dasar hukumnya. Yaitu yang pertama Al-Quran, itu yang paling utama. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala sesuatu yang diharamkan dan di dalam Al-Quran maka sudah pasti tentu haram. Makanya Al-Quran itu adalah sumber utama yang paling harus kita jaga, harus kita pakai dan harus kita laksanakan. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan sedangkan sumber dasar hukum makanan halal dan haram yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis itu juga disebut juga dengan As-Sunnah. Ya, yang dimana sumber dasar hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya untuk menetapkan hukum dan aturan-aturan agama termasuk masalah halal dan haram. Terus dasar hukum makanan halal dan haram itu yang ketiga adalah istihad. Apa sih istihad tersebut? Nah, istihad itu hanya dimiliki oleh beberapa para ulama yang memiliki syarat mujahid. Sedangkan di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang kita disebut ada lembaga MUI yang bisa beristihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, kehalalan minuman, pakaian, obat-obatan, atau bahan-bahan yang digunakan oleh umat muslim lainnya, serta kosmetik yang biasa kita gunakan biasanya seperti anak berkeluar. Lanjut, dalil anjuran mengkonsumsi makanan halal yang akan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang dimana artinya adalah, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Sudah jelas ya nak ya tentang anjuran mengkonsumsi makanan halal yang tertuang dalam dasar hukum yang pertama, yaitu di dalam Al-Quran, dan kita terapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya adalah konsumsi halal terbagi menjadi dua, yaitu makanan kita dalam sehari-hari, yang mana aja nih makanan yang halal, dan yang kedua adalah minuman. Apa saja sih minuman-minuman yang bisa kita makan atau yang dihalalkan perintah agama Islam. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, jenis makanan halal apa aja sih? Jenis makanan halal yang kita harus makan sehari-hari. Yang pertama adalah hewan darat. Nah, hewan darat itu kan banyak beragam, tetapi yang Ibu sampaikan di sini kurang lebihnya adalah hewan darat yang pertama adalah kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Karena hewan-hewan darat ini merupakan hewan yang bisa kita makan secara jenisnya adalah halalnya ya, yang kita terima itu nanti. Kayak kerbau, sapi, kambing, dan unggas serta unta itu adalah memiliki kaki yang terbelah dua, terus memakan sebagian rumput. Nah, itu bisa dinyatakan halal ya. Nah, terus yang kedua, jenis makanan halal yang kedua yaitu hewan yang hidup di air. Apa aja sih hewan yang hidup di air yang bisa kita makan? Yang pertama adalah ikan, kerang, dan cumi-cumi. Ini sebagai contoh yang Ibu ajarkan ya. Nah, terus yang ketiga, jenis makanan halal itu apa aja? Buah dan biji yang tidak membahayakan. Contohnya apa buah-buahannya itu? Mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Ini semua adalah jenis makanan yang dihalalkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat agama Islam dan sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Nah, jenis minuman halal. Nah, apa saja jenis minuman halal tersebut? Yang pertama yang Ibu ajarkan di sini, yang Ibu tuangkan di sini adalah yang pertama, air yang bersumber dari mata air. Nah, air yang bersumber dari mata air itu kan banyak ya nak ya. Nah, terus yang kedua, air kelapa. Nah, yang ketiga, air susu yang diproduksi dari hewan ternak yang halal seperti susu sapi, susu kambing, itu diproduksi dari hewan ternak yang halal. Dan yang keempat adalah air yang berasal dari hasil produksi. Nah, lanjut, proses tentang haram dalam zat makanan. Nah, kita masuk ke dalam haram dalam zat makanan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Ini adalah haram dalam zat makanannya yang sudah dituangkan dalam dasar hukum. Yang pertama adalah Al-Quran yang diterapkan dalam surat Al-Maidah. Selanjutnya, jenis makanan yang diharamkan, yaitu terdiri dari bangkai hewan kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah yang dibekukan ya, seperti di daerah-daerah itu adalah namanya tuh
darah harus ya. Yang ketiga yaitu daging babi, itu sudah jelas tidak boleh kita makan. Yang keempat, daging hewan yang disembelih tanpa mengucapkan lafal Allah. Yang keempat, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh dari ketinggian, ditanduk sama hewan buas dan diterkam oleh hewan buas. Yang selanjutnya adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Yang terakhir, hewan buas, bertaring atau yang memiliki kuku yang tajam. Jenis minuman yang diharamkan. Jenis minuman yang diharamkan itu yang Ibu ambil ada 1, segala jenis minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Kalau sudah memabukkan itu sudah pasti haram. Yang kedua, air atau minuman yang terkena najis ya. Jelas-jelas kalau sudah terkena najis pasti minuman tersebut adalah diharamkan. Yang ketiga adalah air susu dari hewan yang haram untuk kita makan ya. Misalkan air susu dari daging hewan babi itu tidak boleh kita minum air susunya. Juga dari anjing itu juga kita tidak boleh meminum air susu dari hewan tersebut. Yang keempat adalah segala minuman yang halal tetapi prosesnya menjadi minuman yang memabukkan, seperti air yang dirubah menjadi minuman keras atau difermentasikan, itu pun juga minuman yang diharamkan. Nah, jadi kesimpulannya yang Ibu terapkan pembelajaran hari ini adalah kita harus mengetahui manakah makanan dan minuman yang diharamkan dan manakah makanan dan minuman yang diharamkan, dan harus sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, akhir kala Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akan sudah menyeting kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 membuat paparannya. Paparan itu nanti akan Ibu kasihkan berbagai macam karton ya sayang ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, kalian persiapkan ya. Nah, dan Ibu akan juga memberikan ini ya, tugas kalian memecahkan masalahnya dalam produk tersebut, mana saja yang menurut kalian itu makanan halal dan makanan haram ya sayangnya. Nah, coba. Nah, ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Oke, siap. Disiapkan guntingnya masing-masing ya. Dikerjakan sesuai dengan ya. Iya, bisa. Ya, coba kalian kerjakan masing-masing tugasnya ya. Nanti semua tugasnya masing-masing ada. Ya, digunting masing-masing ya, digunting juga. Ya. Oke, siap ya. Dibagi, dipecahkan masalahnya, siapa harus ada kerjasamanya, mana makanan yang dihalalkan dan mana makanan yang diharamkan. Ayo dikerjakan, tidak boleh ribut ya, sesuai dengan kegiatan kita masing-masing ya. Pinter ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan Ibu bantu juga, dikasih aja satu-satu. Saya digunting, ini sesuai tadi gambar yang tadi ya, ini diguntingnya kayak gitu. Ya, kita lakukan ini ya. Udah mulai gunting ya. Ya, sesuai dengan ininya tadi. Nah, ya.
saya Dede, saya moderator dan pemersatu, dan saya dan teman-teman saya yaitu Farhan, Naomi, Adit, dan Bisma akan mempresentasikan tentang makanan dan minuman halal dan makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal adalah jus, sayur-sayuran, nasi, telur, susu, roti, dan air. Untuk buah-buahannya yaitu semangka, pisang, anggur, ceri, dan jeruk, dan mangga. Halal saja. Disimpan dengan bersih agar tidak terkena najis dan bukan untuk sesembahan. Halal zat. Tidak tercampur zat haram seperti babi dan alkohol walau sedikit. Halal prosesnya. Alat dan tempat tidak menyatu dengan makanan haram. Harus dipisah. Halal cara mendapatkannya. Makanan bukan hasil mencuri, riba, menipu, korupsi, dan lain-lainnya. Makanan halal tidaklah terlarang. Dalam Al-Quran dan hadis dilarang untuk memakan makanan berupa daging babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih atas nama Allah, kamat atau alkohol, hewan buas bertaring, hewan bercakar, untuk berburu. Minuman haram adalah pangcu, sarung, gudang, sari tape, alkohol babi. Pokok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makanan dan minuman yang halal dan haram tentang ajik dan marut atau darah yang dibekukan. Kelompok 2. Anggotanya ada Atika, Safea, Sultan, Syahdan, dan Aileen. Bahaya mengonsumsi daging anjing. 1. Infeksi bakteri. Seseorang yang makan daging anjing bisa berpotensi terkena infeksi bakteri yakni E. coli, Salmonella, antraks, hepatitis, dan leptospirosis. 2. Hipertensi. Efek samping kedua makan daging anjing ternyata bisa meningkatkan risiko hipertensi. Hal ini dikarenakan dalam 100 gram daging anjing terdapat 1,6 mg natrium. Yang ketiga, rabies. Salah satu bahaya terbesar makan daging anjing adalah persebaran rabies pada manusia. Keempat, kebal dari antibiotik. Makan daging anjing bisa kebal dengan antibiotik, terutama pada anjing liar atau tak higienis. Daging anjing diketahui mengandung tinggi antibiotik. 5. Trichinosis.
tubuh manusia bisa mengakibatkan radang pembuluh darah. Manut atau saren, darah yang dibakukan atau dikukus untuk dikonsumsi. Pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 diterangkan bahwa dilarang untuk memakan darah. Selain haram, harus juga buruk untuk kesehatan dengan adanya kandungan zat besi yang berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hemochromatosis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan makanan dan minuman halal dan haram. Kali ini kelompok kita ada Olive, Rasa, saya, Jawab, Hadi. Babi atau bedua haram dan dalam Al-Quran dan Surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagianmu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memaksakan sedang dia tidak mengimbangkannya dan tidak pula menyampai batas, maka tidak ada dosa bagiannya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Alasan dalam dunia sains mengandung kolesterol paling banyak dan akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua, dapat meningkatkan kadar kolesterol karena tingginya asam lemak. Ketiga, mengandung cacing pita yang bisa tumbuh dengan panjang 2-3 meter. Yang keempat, mengandung trichinosis dapat menyebabkan kelumpuhan dan tuang kulit. Yang kelima, membawa bibit penyakit seperti bakteri tuberkulosis, TBC, dan bakteri lain, virus cacar, serta parasit rosea. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng tepuk tangannya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang makanan halal dan haram. Oke. Kami akan nama anggota. Nama anggota ada Dia, Kanaya Rusyafa, Aska, Parezia, dan Rosi. Kali ini saya
resiko kesehatan, bakteri dan parasit. Yang kedua, omulasi bahan kimia. Dan yang ketiga, resiko keracunan. Dampak ekologisnya adalah yang pertama, penurunan populasi, peningkatan penyakit tular vektor. Pandangan agama Islam, wardrobe itu diharamkan atau tidak diizinkan bagi agama Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hukum halal dan haram ya, yang sudah kalian terapkan tadi, yang sudah kita pelajarin isi materi tadi, yang sudah kalian paparkan, berarti kalian sudah mengetahui ya kan, apa makanan dan minuman yang boleh kita makan atau dihalalkan, mana dan apa saja makanan dan minuman yang diharapkan. Nah, jadi kalian dalam kehidupannya nyata, di dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian tuh harus tahu, lihat labelnya. Kalau memang kalian itu melihat makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, apakah ada badan BPOM-nya atau ada logo halalnya, yang dimana sumber daya utama ya tentang dasar hukum adalah itu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga adalah istihad, yang dimana perkumpulan para ulama yang dikemas atau dikemukakan oleh lembaga MUI. Nah, itu tentang dasar hukum halal dan haram. Sekarang ya, yang akan ibu bagikan tugasnya adalah tentang LKPD-nya, refleksi diri kalian, serta soal-soal yang ada di LKPD tersebut jadi satu. Kalian kerjakan, kalian tuntaskan, insya Allah kalian mendapatkan ilmu baik secara prakteknya, problem permasalahannya, sama penyelesaian yang ada di LKPD tersebut ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu akan memberikan LKPD tersebut ya. Silakan LKPD-nya, silakan kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat ya. Kelompok ketiga sesuai, kelompok keempat sesuai. Tugas kalian mengerjakan ya, mengerjakan LKPD-nya. Lanjut ya, udah. Ayo dilanjut ke tugas LKPD-nya. Nanti setelah selesai kalian akan ibu kasih tahu kalau sudah selesai, kumpulkan kayak gitu ya, kerjakan. Ayo dikerjakan dan ganti printer dan sore ya. Kalian kumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Akan ibu ambil kelompoknya 1, ibu ambil. Terima kasih. Ayo, terima kasih. Lanjut kelompok 2 di siapa? Kelompok 2 terima kasih. Kelompok 3 terima kasih. Kelompok 4 ya, terima kasih untuk kelompok 4. Baik, sebelum kita tutup ya, ibu akan menyimpulkan secara garis besarnya ya. Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah tentang halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh perintah Rasul dan agama Islam. Dan dasar hukum halal dan haram terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, dan istihad. Nah, sebab-sebab halal dan haram itu terdiri dari zat asalnya, ya, sifat asalnya, dan prosesnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kesimpulan dari tentang makanan halal dan haram seperti
pengertian halal, pengertian haram, dasar hukum halal dan haram, serta sebab-sebab halal dan haram yang kita konsumsikan. Terus untuk pelajaran minggu depan, ya kita akan mempelajari tentang jasa-jasa holofarosidin untuk dunia. Nah, ya, jadi sampai di sini kesempatan kita pembelajaran